belajar itu ataupun pengalaman ke sini di tempat lain ataupun jauh dari negara kita, mungkin jauh dari orang tua, jauh dari saudara gitu ya. Di sini tuh benar-benar di tempatnya tuh lahir batin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Gimana? ini kita ngobrol nih ya teman-teman, sama Teteh Cicih Sugianti. Saya agak sungkan sebetulnya karena nanti kenalan yang jelas, beliau adalah salah satu pembimbing saya pada saat menyusun skripsi pada waktu itu, dan saya merasakan eh, nikmatnya dapat dosen pembimbing yang relatif muda sehingga Oh gitu. cepat. Ya waktu itu juga terpaksa ngebimbing Nanda sepertinya. Membimbing mahasiswa tua. Tiba-tiba dapat siapa? Oh, Oke teman-teman, untuk yang pertama kita mulai dari kenalan dulu. Silahkan Teh, kenalan dulu. kenalan apa nih? Kenalan, Nama, profesi, dan sebagainya. iya, nama saya Cici Sugianti, terus profesinya sekarang sih masih sekolah lagi gitu ya, lagi sekolah lagi menuntut ilmu. Insya Allah nanti kalau sudah selesai sekolah, balik lagi ke Universitas Lampung, ke jurusan Teknik Pertanian. Ini jurusannya Nanda. Iya, jurusan kebanggaan hidup Jurusan Tektan. Pertanian. Kamu Iya. kemarin datang nggak ke radiasi Tektan? Nggak sempet Teh, karena aku kan sekarang lagi agak sibuk sebenarnya minggu-minggu ini karena kita ada beberapa percobaan pengiriman, terus ada beberapa isu juga yang harus diselesaikan. Jadi kemarin Sabtu itu aku pulang sampai rumah sudah jam berapa ya? Jam 7.30 malam. Oh, sibuk ya. Ya, karyawan swasta seperti pada Coba umumnya. cek dulu dong kecintaannya sama Tektan udah berapa tahun kemarin radiasi Tektan udah berapa tahun, Ya ayo. beberapa aku tuh chat-chatan sama 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 apa namanya sama panitianya intensif. Tapi kelihatannya juga memang teman-teman yang 2008 itu agak-agak eh apa ya, kelihatannya pada Sibuk. sibuk sehingga Hmm. pada nggak bisa datang. Ada beberapa yang mau mewakili sih, akhirnya ya kita komunikasi komunikasi sama panitia yang ada beberapa juga yang akhirnya pesen kaosnya dan Hmm. sebagainya kayak gitu. Walaupun Oh. sebelum-sebelumnya tahun lalu aku udah datang. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun ke belakang aku datang. Cuman tahun ini nggak sempet. Wajib lah ya, wajib datang. Ya sambil kumpul-kumpul juga sama Sampai, teman-teman sih. iya, iya, iya. Tapi Gitu. kalau di atasnya Nanda saya udah nggak tahu siapa siapa. Dua Ya, ribu alhamdulillah. Teteh masuk tahun berapa? Dua ribu 2013 ya. tiga belas ya, ya, ya saya sudah 2013. di ujung-ujung Ujung itu. tanduk. Di ujung, ujung. Karena sebelum kita masuk ke tema, kita coba. Aku dulu itu Teh ya, kan sebenarnya semua kuliah itu sudah hampir selesai, tinggal mekanika mesin yang Hmm. terakhir. Terus Hmm. ada pilihan menjadi ketua organisasi atau skripsi pada waktu itu. Hmm. Aku milih Pak, izin sama Pak Agus, pembimbing utamanya kan. Pak, aku izin jadi ketua organisasi ya boleh, kata Pak Agus. Tapi Hmm. syaratnya cuma satu katanya. eh Jangan sentuh skripsimu sampai benar-benar semua selesai. Ya Pak. Wow. Jadi setahun full itu nggak disenggol sampai akhirnya eh selesai demisioner. Besok malamnya itu sekitar jam 2.30 pagi, jam 8 aku udah ada Pak Agus tuh. Pak, gimana? Hmm. Akhirnya ganti judul, dapat judul yang waktu itu. Kebetulan itu juga skripsinya cenderung enak. Oh, kamu tahu skripsi yang enak sama skripsi yang Ah, karena nggak gini, enak tuh gimana? Pak Agus sudah kasih clue di awal.
Ah, Dan ini skripsinya pertama katanya. Jadi benchmark gitu. Jadi nggak ada pembandingan yang dikhawatirkan mahasiswa-mahasiswa pada umumnya pada hmm, waktu itu yang relatif tua kita harus pakai data statistik dan sebagainya gitu kan yang membuat lama sehingga bimbingannya agak panjang. Kalau hmm, kemarin itu kan lebih ke naratif apapun yang kita hasilkan itu jadi benchmark. Tapi yang setelah itu kayaknya agak hmm, panjang skripsinya. Saya tahu ada betul. beberapa itu Ayub, terus beberapa nama yang akhirnya melanjutkan skripsi itu jadi agak panjang skripsinya. Berarti udah mulai beruntung di pas jadi pionir tuh agak beruntung juga ya kalau jadi Iya, pemula. dari pertama mengajukan ya 5 bulan selesai. Hmm. 5 bulan selesai, tak 5 bulan itu pun pengambilan datanya 42 hari itu teh yang di belakang kita pakai balon-balon itu. Hmm. Cuman notnya waktu Ja- itu dari Pak Pak Sugeng kan disuruh ulang sama Pak Sugeng karena ini suhunya diukur nggak Pak, disuruh ukur suhunya disuruh ulang waktu hasil pada waktu itu. Pak jangan ngulang Pak. Itu yang sekarang saya rasakan di sini kayak gitu. Iya iya iya. Penelitian lagi ya Allah. Tapi yang tadi tuh poin yang kok jadi saya yang ini ya, maksudnya menarik ya. Ketika Randa memilih itu kan resiko ya Iya antara iya. organisasi dengan apa kuliah gitu. Kemudian Nanda memilih komitmen untuk menyelesaikan organisasi, sedangkan misalnya kuliah korbanlah setahun Iya ya, iya. dalam Iya, jadi setahun ketua setahun itu full. setahun kan, 2 semester. tahun full. Jadi pertimbangannya itu gimana? Ya, ya, ya. Jadi kalau cerita gitu teh sebenarnya di awal kenapa aku milih kuliah dulu kan ada beberapa pilihan ya. Ah, ada tawaran dari keluarga mau jadi polisi atau tidak kayak gitu. Ya. Terus akademi pada waktu itu ya walaupun belum tentu keterima sebenarnya di posisi-posisi Hmm. yang lain. Nah, backgroundku di SMA kan memang sudah hobi berorganisasi. Dulu Hmm. aku Oh. ketua OSIS, terus PMR juga gitu. Nah, dan Hmm. kebetulan pada waktu itu di SMA itu aku satu-satunya yang keterima PKAB. Jadi sekolah Oh. minta kalau bisa jangan nggak diambil nanti adik-adiknya susah. Nah, pertimbanganku PMDK, PMDK, PMDK. PKAB dulu namanya teh 2008. Oh, aduh, kita jadi beda angkatan, ketahuan banget ya. Nah, jadi pada waktu itu memilih kuliah dan sebetulnya mau ikut KSR itu per 2008. Cuman kan pada waktu itu di masa itu kita masih agak panjang proses Hmm. pendidikannya. Itu ya ya itulah yang sebelumnya Hmm. itu. Sehingga Hmm. akhirnya di 2009 baru bisa ikut. Hmm. Dan memang cita-citaku aku harus pada saat awal tuh aku pengen jadi ketua deh supaya bisa ngembangin diri. Dan terasa sebetulnya ini kita bukan berbicara baik atau buruk sebetulnya, tapi Hmm. lebih aku sih ngerasain manfaatnya yang kupilih pada waktu itu sekarang. Kayak gitu. Nah, kok Hebat, saya jadi hebat. yang seolah-olah diwawancara ini? Seharusnya saya yang nanya ya. Ya, kan kapan lagi? Kapan lagi ya? Ah, oke, Teh. Kan saya mau tanya nih. Yang kontennya kan itu sebagian besar kita tentang dunia kerja. Nah, Hmm. Teteh Cici itu menganggap dosen sebagai pekerjaan itu gimana sih? Apa menariknya, apa tantangannya, apa apa sampai ke benefit dan sebagainya lah ya. Iya, dari maksudnya dari historinya ya. Sebenarnya Hmm, histori hmm. keluarga saya itu nggak ada yang jadi guru, nggak ada yang jadi Hmm, hmm, dosen. hmm, hmm, hmm. Kemudian dengan apa ya, dengan motivasi atau dengan visi let it flow, let it Hmm. flow dari S1, kemudian lihat kan, misalkan mengagumi dosen lah, mengagumi ya dulu guru juga suka sih guru, tapi entah kenapa kalau lihat dosen gitu, maksudnya dosen tuh kayaknya wah dia ini mendidik di titik umur mahasiswa yang ketika dia sedang apa ya, sedang mencari jati Jati diri diri, gitu ya. ya Jadi betul. menjati jati diri kalau SMP ya, walaupun SD itu juga sangat
sangat dasar banget lah ya, kita ketika kita Hmm. jadi menjadi guru SD, guru TK apalagi itu juga Hmm. sangat berperan penting. Tapi ketika jadi dosen, maksudnya impian saya jadi nggak mimpi sih sebenarnya, nggak mimpi, cuma let it flow, kemudian suka juga belajar gitu ya, maksudnya apa nih S1 saya bingung mau kemana dulu, S1 mau ke perusahaan ataupun jadi apa PNS dulu ya, PNS paling ujungnya ke PNS Kementerian Pertanian gitu. Terus Iya, 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 iya. kemudian ada kesempatan kuliah S2, ya udah kuliah aja. Tapi memang ketika kan ditanya dulu kan sama orang tua, kenapa nih mau kuliah gitu kan, harus jelas tujuannya ke depannya. Jadi ya setidaknya kalau udah misalkan kuliah itu mungkin adalah kesempatan untuk menjadi dosen. Kemudian Hmm. dari waktu, entah ya, ini saya berpikiran jauh banget dulu karena ngeliat dosen-dosen yang perempuan waktu saya S1 ini, maksudnya waktunya itu fleksibel ya, nggak kayak guru itu adalah tetangga yang jadi guru dari pagi sampai sore gitu. Tapi kalau dosen-dosen ini yang perempuan saya lihat giatnya tuh bisa juga ngatur jadwal sama nganterin anak, jemput anak, kemudian jadi oh kayaknya mungkin Lebih perempuan fleksibel ya. fleksibel Kak, daripada Hmm. di kantoran yang dari pagi sampai sore. Kemudian waktu, kemudian saya juga berpikir ke depan nanti ketika berkeluarga, punya anak, sudahlah jadi dosen. Kemudian pas ada lowongan dulu, oh cobalah di Unila dengan tutup mata itu Nanda, saya daftar di Unila. Saya nggak tahu ya kondisi di dalamnya itu seperti apa karena kan which is saya itu bukan alumni gitu ya, Iya, 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 alumni iya. situ gitu. Jadi dengan tutup mata, yang di sini sekarang tes CPNS aja kan banyak lah ya ininya, Iya, secara banyak-banyak. ini ya banyak drama-drama di dalamnya tuh ada gitu ya. Hmm. Tapi Yang dengan baru tutup ini, mata coba-coba aja lah daftar ke Unila dan eh ke, pas di wawancara kemudian itu dikasih wejangan tuh sama WR 1 WR 1, aduh siapa ya lupa namanya, udah meninggal almarhum gitu ya. Itu Pak Hasriyadi dia bukan ya? Pada masa itu ya? Hasriyadi Mat bukan Akin. Pak Sugeng, pas rektornya Pak Pak Sugeng, Sugeng ya? kemudian Ya kayaknya Pak WR Hasriyadi deh. Visip, dosen Visip. Visip ya? Siapa ya? Lupa saya Hmm. namanya, mohon maaf. Itu ada kan motivasi. Iya, katanya kenapa kamu mau jadi dosen? Ditanya-tanya interview, kemudian pas itu dikasih wejangan, iya menjadi dosen kan ya saya mau mendidik gitu, mau mendidik mahasiswa karena ya apa yang kewajiban saya kan ketika saya mendapat ilmu kan saya harus menyampaikannya lagi sehingga nanti ketika misalkan kita meninggal gitu itu ilmu itu sebagai amal Iya, iya, jariah iya, kita ya. ke Amal depan gitu. Jariah. Jadi Memang, memang dosen favorit luar ya biasa. dan jadi sosokan jawab seperti itu. Kemudian oh ya udah diikutin prosesnya dan alhamdulillah lulus jadi dosen di Unila, kemudian lihat atmosfer di dalam jurusan itu begitu hangat dan keluarga, maksudnya sangat keluarga ya, maksudnya saya nggak tahu sih kalau di universitas-universitas lain, tapi yang saya rasakan pertama datang itu langsung kayak dirangkul sama Budian, dirangkul Ya. ketemu Bu Atun, yang ibu-ibu semuanya tuh, tapi kok ibu-ibunya sedikit nih, tinggal saya sama Budian berdua Kemudian kayak karena waktu Bu Atun lagi sekolah juga waktu itu ya. sekolah. Terus yang lain bapak-bapak juga, alhamdulillah bapak-bapaknya semuanya baik-baik, nggak ada yang menyeramkan. Jadi wah beruntung juga nih bergabung di jurusan Tektan. Jadi ya itulah histori, habis itu beberapa bulan ketemu Nanda Evan. Iya. Aduh, saya beruntung sekali itu pembimbingnya Teteh Titi waktu itu. Jadi waktu itu teman-teman ya, saya perlu cerita. Jadi saat skripsi Hmm, itu masa liburan itu yang saya khawatirkan pada waktu itu. Aduh, bisa ketemu atau enggak? Kita di hmm, di apa namanya pergantian semester. Nah, pada waktu itu akhirnya bimbingannya bisa via email dan sebagainya. Jadi
Jadi saya sangat terbantu soal waktu pada waktu itu teh. eh Selanjutnya kalau cerita soal ibu-ibu, kayaknya udah tahu juga. Sekarang tuh Hmm. tambah ibu lagi di jurusan yang nggak mau saya panggil ibu tuh. Bu E- Kakak. Bu Elta, Ibu Elta nggak mau saya panggil ibu juga. Ya kita kan seumuran Iya, sebenarnya, aduh, seumuran. aduh. Teteh Cici 2006 ya? Iya 2006, Elda 2000, 2000, Elda 2007 ya, kamu ya, 2008. 2006 beda beda 2 tahun. Oh, tapi walaupun lulus, Teteh Cici udah jadi dosen, aku baru mau lulus. Ya nggak apa-apa. Oke, Teh, sama yang seperti tak sampaikan kemarin. Menurut Teteh, pandangan soal dunia kerja secara umum dengan profesi sebagai dosen kan tadi nyiapin mahasiswanya yang sebagian besar Iya, itu iya, iya. orientasinya pasti ke pekerjaan tuh menurut Teteh gimana sih? Hmm, pandangan Teteh sendiri terhadap mahasiswa nih, atau gimana? Mahasiswa yang akan jadi dunia kerja Oh, terjun ke situ dan eh, kan kita bisa bilang kalau di tempatku kerja sekarang tuh cukup lumayan banyak sebenarnya jurusan kita teh ada beberapa, hmm, tetapi pada akhirnya kan sebagai dosen itu kepinginnya gimana sih menyiapkan mahasiswanya apa seperti apa dan sebagainya. iya. Jadi kalau misalkan kalau di lembaga, maksudnya di bidang di akademik ya, maksudnya di kan kalau ada mahasiswa, ada dosen gitu ya, ada kampus di sini. Hmm. Nah, kalau ibaratnya tuh mahasiswa itu awal masuk ujuk-ujuk gitu, kemudian itu kayak tepung gitu ya, tepung. Nah, kemudian di kampus dia itu ditempa, kemudian dia itu belajar, dia itu dapat ilmu, tuh harusnya tuh inginnya tuh berkembang, berkembang. Jadi misalkan masuk ketika tahun pertama itu baru tepung, tapi ke tahun ketika lulus jadilah misalkan roti gitu ya, Roti ya. jadilah mie gitu, jadilah bahan-bahan yang berkualitas seperti itu. Jadi yang diinginkan tentunya saja saya sebagai pendidik, sebagai apa ya, pendamping lah ya, mendampingi mahasiswa-mahasiswa dalam belajar, dalam skripsian itu juga harapannya ya mereka upgrade nggak hanya skill tapi juga upgrade apa ya, upgrade istilahnya sekarang yang lagi ini tuh attitude-nya. Ya, Attitude itu. Nah, itu betul. itu sih yang Kalau menjadi anu isu teh, kalau ya. kita berbicara ke situ, tuh, yang saya rasakan Hmm, sekarang ya, anak-anak sekarang itu bukan masalah attitude sih, tapi endurance teh. endurance. Ya, Betul. jadi Betul 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 eh sekali. terpus sedikit loyo lah, kurang lebih kayak gitu. Yang karena gini, saya dengar walaupun di tempatku sekarang, saya perlu cerita nih teh. Ada salah satu ade, ade Handeka, masih ketemu nggak? Kan dia bareng aku, jadi stafku di 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 tempat kerja yang sekarang, gitu. Nah, itu Angkatan berapa? kelihatan 2008 sama sama. Ah, 2008. Oh Mm-mm. iya iya iya. Jadi kan kebetulan ceritanya waktu itu aku lagi butuh staff. Hmm. Nelponin lah teman-teman dan sebagainya. Nah, salah satunya Ade. Kamu di mana? Baru resign katanya, mau mau kerja di GGP nggak? Pada waktu itu kan memang nyari kan ya. Ya mau aja, tapi jadi staffku loh ya, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa katanya. Jadi directly underku sekarang. Sekarang sudah baru kemarin promosi sih ke grade selanjutnya. Nah, itu kita kita berbicara seperti itu teh. Yang baru-baru sekarang lah kita sebut saja yang lulusan mungkin angkatan 2015 ke sini ya, agak-agak memang endurance-nya kurang 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 lah sedikit ya. Saya nggak tahu Ah, kenapa, I see, apakah I see. karakternya dan sebagainya ya. Ah, Jadi ada gap karakter gitu ya. Kamu mm-mm. juga ya kan kalau ibu sendiri kemarin itu sampai menemani mahasiswa skripsian tuh paling sampai angkatan 2014 lah ya, tulis 2014 14. habis itu ibu sekolah kan gitu ya, ibu sekolah. Jadi ke nggak tahu nih nanti pulang itu dihadapkan dengan karakter ya, generasi yang berbeda-beda itu bakal ibu saya endur juga tuh mereka yang nggak, Ah, yang mana nih yang lebih ada ada bertahan. ada ada yang baru jadi staff QA itu 2014 kita, namanya Giantara teh. Nah, Ya kalau tahu tahu tahu. itu oke sih, kalau itu oke. Hmm. Artinya Hmm.
bagaimana dia nyesuaiin diri dan sebagainya. Kalau yang itu artinya nggak semua. Balik lagi Iya, ke iya, persennya masing-masing, tapi kebanyakan betul kayak gitu. banget. Oke teman-teman. Satu lagi ini cerita yang menarik. Ini kan kalau dilihat Teteh Cici ini lagi nggak kayak di Indonesia ini, lagi kayak lagi sekolah lagi di Jepang. Betul ya? Ya, begitu ceritanya. Nah, cerita dulu dong. Sudah berapa lama? Terus kapan kira-kira selesai dan sebagainya. Aduh, kalau cerita ketahuan dong, studi aku lama kayak Nanda. Iya, Oke, ini pengalaman aja kalau kayak gitu. ya pengalamannya ya alhamdulillah sih bisa sekolah sampai sini gitu ya, sampai Jepang di mana yang semuanya tuh penuh perbedaannya banyak gitu ya. Jadi Eh, eh. adjust apa ya, adaptasinya tuh harus apa ya, harus benar-benar agak berat juga gitu awal-awal. Kemudian kita di sini ditempa, kemudian yang dulu tuh udah jadi dosen tuh agak rasa sok tahu ya, maksudnya udah tahu, oh ya ini sok tahu tuh sama mahasiswa gini-gini, mungkin dulu Iya. ngebimbingin Anda juga sok tahu tuh aku. Kayaknya dulu aku sok tahu. Sekarang tuh bener-bener semakin kita belajar itu, ya Allah, nggak ada apa-apanya Nanda, banyak yang nggak taunya itu lebih banyak daripada yang tahu. Jadi Hmm. ya itu ya proses belajar itu ataupun pengalaman ke sini di tempat lain ataupun di jauh dari negara kita, maksudnya jauh dari orang tua, jauh dari saudara gitu ya. Di sini tuh benar-benar di tempatnya tuh lahir batin, Tapi lahir saya batin. saya ingat nih teman-teman ini unik ini ya. Dulu mulai masih sendiri, kayaknya sekarang sudah ditemenin mamasnya ini kayaknya. Iya, Ikut ya alhamdulillah. kan, Teh ya? Ikut Oke, sini oke, ikut. oke, oke, oke. Syukur. Berarti secara pengalaman memang kultur ya di Jepang kayaknya kalau yang kulihat-lihat eh, mereka lebih 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 detail kali ya atau seperti apa teh? Lebih apa ya, lebih presisi ya. Maksudnya dulu itu dulu kan masih itu kalau di Indonesia kan kita kuliah dengan SKS sistem kebut semalam gitu, atau dalam revisian tuh cepet-cepet gitu. Di sini tuh benar-benar semuanya nggak bisa di apa ya, diaplikasikan di sini, nggak bisa sama sekali ya. Apalagi di lab saya gitu ya, sensei yang super perfect, double double perfect, kemudian setiap hal itu harus dipikirkan, setiap sesuatu itu harus dihitung presisinya. Jadi ya benar-benar berbeda. Kemudian culture orang Jepang yang kata apa? Kata kata di IG itu kan kalau Jepang ini bisa untuk surganya introvert ya. Iya, Dengan iya, kita iya, 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 bergaul iya, dengan iya. orang-orang yang ya tindak tanduknya seperti itu, nggak ada tuh yang bagi-bagi makanan bareng-bareng, itu nggak ada, Iya, bener-bener iya, di sini iya, tuh iya. sendiri, itu surganya introvert itu di Iya, sini, iya, atau iya, jadi iya. mungkin yang introvert mungkin bisa hidup di sini. Berarti ya memang menarik ya teman-teman, ini Teteh sekaligus ibu sekaligus teman juga. ah Sekolahnya di Jepang, terus memang jurusan kita itu saya bisa bilang bukan jurusan yang ah mudah dalam tanda kutip ya. Karena dulu saya milih teknik pertanian itu dalam Jurusan muda, Nanda ada jurusan muda, emang mau dong mau ah jurusan muda. mungkin gini Teh, persepsinya kayak gini. Dulu aku mikirnya saat saat masuk, kenapa milih teknik pertanian itu pikiranku tuh agronomi, cara-cara Ah, bertani. Karena ya walaupun ngerti tapi menghindari yang eksak kayak fisika, ya. terus matematika yang terlalu banyak kayak gitu kan. Ah, pas nyemplung isinya Apa ini? fisika semua. Kok history, kok story kita agak sama ya? Dikira saya itu tekton itu THP. Oh, Pas gitu. pas masuk lah fisika sama matematika semua. Jadi
Ya Ah, sudahlah. dan gini teh, ya bisa dibilang aku itu dulu ya ini yang beda kayak yang tadi kan teteh dari Indonesia ke Jepang. Kalau aku dulu dari kampung di Lampung Utara itu ke Bandar Lampung ya. Ah, Hmm. aku dulu kan ya salah satu siswa terbaik lah ya. Ngerasa Nah. sombong, bisa pasti ngimbangi. Ketemu Hmm. mekanika rekayasa kapok hancur. Ketemu ketemu Pak Tamrin dengan mekanika rekayasa pengambilan pertama nggak lulus aku baru lulus di SP ngulang. SP Kaget. ngulang. Hmm. Aduh, itu mekanika rekayasa memang bikin kaget udah. Kenapa akhirnya cepet-cepet diulang kan pada waktu itu karena dia branded kan teh ya mekanika rekayasa, Hmm. terus kekuatan bahan, pengetahuan bahan Hmm. alur, sampai finalnya mekanika mesin itu yang terakhir kuliah terakhir lulus dan itu pun Hmm. kayaknya ah aku D itu lulusnya teh mekanika mesin. Ya udah disimpan buat kenangan Ya kan. biar buat koleksi lah Nobody's biar ada nobody's perfect kan, nobody's ada perfect. ada ada semua huruf di transkrip. Tapi syukur alhamdulillah masih tiga sih kebantu yang lain. Di Tapi sekarang udah nggak ada SP kayaknya ya. yang SP udah ngulang nggak nggak ada ada. ya? Kalau Nggak tahu ya. Selama masih ada nggak sih SP itu ya sekarang? Saya belum update lagi kurikulum sekarang itu seperti kalau apa. dulu yang nggak ada itu yang maju teh. Yang Yang boleh hanya yang ngulang ah, pada masaku itu. hmm, Aku ngambil 3 bulan waktu itu si SP yang apa namanya mekanika mesin. Oke teman-teman ini jadi asik ya memang memang kalau kalau dosen sama mahasiswanya rada seumuran ini ya memang asik ya apalagi kita semua sekarang bisa dibilang sudah di dunia profesionalnya masing-masing walaupun kadang-kadang aku tuh masih rikuh untuk manggil nggak ibu karena memang di kampus ayo dong sekolah lagi, ah upgrade ya, upgrade lagi. Mumpung masih ada muda. peluang sebenarnya pada waktu itu teh ada peluang Hmm. sebenarnya waktu itu untuk bersekolah lagi tapi aku sudah nggak merasa nyaman untuk bersekolah yang serius itu maksudnya yang benar-benar harus meninggalkan semuanya untuk fokus ke sekolah. Kenapa? Karena Hmm. sudah cemplung di dunia profesional seperti ini. Tetapi nanti kan rencananya istri itu akan ambil spesialis. Pasca itu Hmm. selesai, mungkin aku bakal coba seperti UT dan sebagainya yang bisa berimbang antara kerjaan sama sama kampus. Tapi bukan yang Hmm. seperti Teteh misalnya memang fokus ke pendidikan. Nah, uh, lebih ke yang penting nggak ketinggalan upgrade tetap gitu. Iya, iya, iya. Penting loh. Penting, penting, penting. Penting, penting. Kalau pentingnya itu kan ke dalam ya teh. Pentingnya sekarang itu Hmm. pentingnya ke dalam maksudnya untuk pribadi kita. Tapi kalau untuk di dunia pekerjaan ya nggak penting. Penting tapi bukan yang utama. Kalau kita fokusnya ke Hmm. pekerjaan. Memang dia ada poin tersendiri saat kita promosi. Kalau S2 itu poinnya berapa dan sebagainya. Tapi kalau kita di perusahaan gitu kan lebih ke pengalamannya. Kecuali teman-teman yang riset. Ah, di bagian risetnya ya. Ya, kalau teman-teman yang riset banyak yang akhirnya dibiayai oleh perusahaan untuk bersekolah lagi, gitu. Hmm. Oke, pengalaman unik sudah. Sekarang yang terakhir teh sebelum nanti siapin quote of the day ya teh ya. Waduh, eh apa harus the siapin day? quote of the day nih. Saya minta teteh kasih pesan deh untuk baik teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang mau jadi dosen. Jadi ada dua. Buat teman-teman mahasiswa seperti apa pesannya. Terus teman-teman yang mau jadi dosen pesennya apa. Iya. Untuk yang teman-teman mau jadi mahasiswa gitu ya, yang mau jadi Yang mau yang mahasiswa, lagi mahasiswa. lagi mahasiswa ya, lagi Nah, mahasiswa, pesennya itu ambil sebanyak-banyak pengalaman ya. Banyak-banyak pengalaman kan, pengalaman itu nggak cuma dari kampus atau nggak cuma dari duduk di bangku, misalkan bangku ruangan yang kita dari kuliahan kita. Itu pengalaman seperti Nanda ini loh contohnya ya gitu ya. Pengalamannya tuh
banyak organisasi. Jadi lihatlah produk yang pengalamannya banyak itu akan beda jauh dengan yang misalkan yang cuma apa orientasinya tuh IPK, walaupun dulu juga saya Ya, itu dulu kan penting, betul orientasinya betul. juga IPK ya. IPK, tapi ya dengan apa ya, itu ketika mahasiswa itu momen yang tepat tuh buat semuanya di apa ya, semuanya walaupun harus ada choice yang mana sih yang baik, mana yang Ya, buruk gitu ya. Karena di step mahasiswa atau di level mahasiswa juga banyak kan kita mendengar ataupun melihat kakaknya atau teman-teman mahasiswanya yang lain malah ke yang buruk ya, di maksudnya di ranah akademik juga hal itu juga ada gitu. Jadi ya, ya. kalau pesan saya ya pandai-pandai untuk mengambil sesuatu yang baik dan disaring lagi, difilter lah hal-hal yang buruk. Jadi fokusnya itu adalah upgrade diri sendiri, upgrade diri kalian ketika di kampus. Karena kalau udah keluar bekerja di kampus, udah lulus, itu nggak ada Nggak kesempatan ada misal waktu ikut ya, betul betul ikut betul. organisasi, ikut bertemu orang-orang banyak, bertemu misalkan dosen-dosennya apa di situlah wadah ketika koneksi itu terbangun gitu ya sama kakak kelasnya, sama adik kelasnya. Jadi ya kayaknya kalau mahasiswa itu adalah di golden time-nya kita Iya, untuk iya, apa iya, ya iya. berkembang Membentuk ya. karakter, berkembang dan Iya sebagainya. berkembang itu di pas jadi mahasiswa. Itu sih Oke. pesan ya soal apa ya, ya pokoknya sangat sayang sekali gitu ya kalau cuma nggak dapet kalian kan misalkan membayar kalau di Indonesia pastinya membayar SPP gitu ya bayar Ya, betul. kalau nggak ya ada yang beasiswa itu banyak lah misalkan ikut apa yang semua nilainya positif yang pastinya tanda kurung positif gitu ya Ya, ya. positif ini positif Baik, Ibu. kemudian Ya. yang buat yang akan menjadi dosen ya. Walaupun sekarang itu tahu nggak sih trennya itu Nanda kalau sekarang banyak loh yang misalkan dari S1 lanjut S2 gitu ya. Lanjut S2 tanpa ataupun kalau di Jepang ini ada loh yang misalkan dari S2 lanjut S3 gitu. Tapi kadang ada gitu menemui ketika ditanya, "Oh ya lanjut S3 mau jadi apa?" gitu ya. Maksudnya ketika sudah di tahap S3 ini mau jadi apa ya ada beberapa yang menjawab dengan tujuan yang jelas mau jadi dosen, mau jadi peneliti, mau jadi banyak gitu ya mau jadi apa tapi ada beberapa orang ya ya S3 ataupun mau S2 itu karena nggak ada choice yang lain paham nggak kamu ini jadi Iya, 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 ya iya. daripada nggak ngapa-ngapain maksudnya Mending bingung sekolah gitu itu ya. mending sekolah katanya Iya, 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 di iya, mana iya. ketika S2 atau S3 di misalkan di negara berbeda atau di Jepang seperti ini, banyak banget hal-hal yang perlu kita apa ya, perlu kita adopsi, maksudnya perlu kita apa ya, serangan-serangan dari luarnya tuh serangan dari misalkan profesornya, mental yang kemudian dari kehidupan yang lainnya itu harus Lingkungan dan dipersiapkan, harus sebagainya. apa ya, harus kita jelas gitu tujuannya itu kemana. Jadi jangan Oke. misalkan jangan sekolah, oke lah lanjut, bagus itu juga bagus, tapi nggak ada tujuan. Purpose-nya ya, tujuannya ya. Lanjut tapi karena nggak ada opsi yang lain, jadi sayang aja gitu ya, Ya, sayang ya, aja ya. karena pas Harusnya kita lanjut. Hmm. harusnya mungkin itu diberikan ke yang memang punya tujuan pasti, mungkin lebih seperti itu ya. Iya, kemudian ketika sudah akan menjadi dosennya, jadilah pendidik gitu ya. Kita nih pendidik, pendamping mahasiswa yang ya kalau saya sih saya nggak mau maksudnya ada gap sama mahasiswa yang gimana Ya, gimana. Jadi katanya sekarang ada loh kata misalkan sama misalkan dia itu salim sama dosen pembimbingnya aja gitu. Dia salim sama dosen apa dosen yang misalkan satu hanya konsentrasi ada. aja, dosen pasca panen lagi karena dia penelitiannya tentang mesin, dia sama dosen pasca panen di luar nggak sapa sama sekali. Jadi kan, ternyata gimana ya ininya, maksudnya ini
attitude kan, attitude Attitude ya, mahasiswa attitude seperti sih ini, memang ya, seperti ya apa. penting Jadi banget. siap-siap kalau mau jadi dosen, siap terus untuk mengupdate ilmunya. Seperti Iya. saya ini terperangkap untuk selalu belajar dan terus belajar. Tapi ini ya teman-teman ya, nanti kalau ada subscribernya atau apa yang memang tektan, nanti kalau Bu Cici udah pulang, pilih Bu Cici jadi pembimbing. Luar biasa. Pengalaman pribadi. Radio. Tapi ada ya nggak ya yang ini, yang apa, trauma di bimbing saya, ada nggak ya? Waduh, banyak angkatan Anda yang kena ini, maksudnya banyak 2008 kan si Zulfikar, Iya. Herlambang. Gimana ya Hmm. kabar-kabar teman-teman udah sehat, Kalau alhamdulillah. Zulfikar sekarang dia di Diamond, perusahaan susu itu, Bu. Oh, di Ah, mana? ah. Di Natar, terakhir. Oh, ada ya. Ada, Hmm. ada. Jadi dia koordinator pengiriman lah kayak gitu. Oh, Masya Eh, Allah. Kalau Herlambang meneruskan usaha keluarga sepertinya. Sama Iya, iya, iya. kelihatannya terakhir saya dengar dia ambil advokat. Karena dia kan double, Bu. Oh, STPSH dia kan. hebat hebat, eh. Ya, jadi kalau 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 dulu sih eh, siangnya dia STP di Tektan, malamnya dia di UBL pada waktu itu. Hebat. Double, Hmm, double, double, hebat double. hebat ya. Nah, Eh, satu lagi nih, kalau udah jadi dosen tuh mendengar apa ya, mendengar kabar dari mahasiswa atau mahasiswinya tuh seneng gitu. Kita tuh nggak yang oh kamu udah jadi apa, enggak, tapi yang inilah maksudnya kita mendengar kabar ya, maksudnya keberhasilan itu kan nggak monoton tentang jabatan, tentang ya, status gitu ya, tapi mendengar kabar, saling sapa, saling ini sampai diingat kita sama mahasiswa kita, itu sebuah wah kebahagiaan, reward kita yang udah misalkan capek-capek ngebimbing mereka, misalkan aduh udah lagi pusing ini banyak rapat-rapat, ada yang nungguin, udah ditembak-tembak minta tanda tangan pada saat itu, pusing. Tapi itu ada cerita yang menarik kebahagiaan ya, sok ini tua teh. banget, sok tua. Kemarin kan aku ngebimbing eh, PU-nya ITERA. Aku pembimbingnya. Hmm. Ternyata eh, pembimbing dosennya itu Imade Arya Utari 2010. Wayan, wayan, wayan. Wayan, namanya Wayan Arya Utari. Tuh deh, Di kami Tera bimbing dia sekarang Kak. ya. Jadi nanti dulu ya, kami ngobrol dulu. Jadi ngobrol dulu, baru nanti apa pada waktu itu eh kita monet, monet, monet. Hmm. Tapi Di via Zoom kayak Monet. gitu. Hmm. Nah, tapi ternyata dia kemarin resign informasinya karena diminta suaminya untuk resign. Karena Iya. ya karena apa ya? Kemarin saya ketemu sama suaminya. Kebetulan suaminya itu di GGP juga, di Oh, tempat kita sini. Ah, fokus ke anak sih karena anak dan sebagainya kayak gitu. Sementara sih. kok nggak seterusnya, tapi sementara katanya kelihatan nanti kalau memang itu eh, sekolah berangkat lagi gitu. Nah, sama yang terakhir komunikasi juga sama Dwi dan suami yang Dwi lagi di lagi sekolah juga kan. warga Amerika sana. Saya tuh ajak Hmm. Arif sebenarnya Bu untuk ngobrol, tapi karena Hmm. bedanya 11 jam agak susah. Sangat waktunya. Jadi kita sudah uh, setengah malam, mereka masih 11 jam lah, intinya beda beda waktunya Hmm. gitu. Oke, yang terakhir teh quote of the day untuk hari ini.